keuntungan yang akan diperoleh. Terus kemandirian atau interdependensi. Merasa tidak nyaman bila harus bekerja di bawah tekanan dan permintaan dari perusahaan besar di bidang hukum law firm. Mereka menyatakan lebih menikmati bekerja sendiri dan merasa puas bila dapat memulai bisnisnya sendiri. Tantangan. Mereka berani menanggung risiko baik ringan, sedang maupun berat. Jadi risiko yang ditanggung juga merupakan suatu prestasi atau capaian. Kelima, kepuasan pribadi. Para wirausaha mampu menjalankan bisnisnya dan berhasil dengan baik, sehingga mereka puas terhadap hasil usahanya sendiri. Yang keenam, personal yang merasa terpenuhi dengan melaksanakan bisnisnya sendiri. Berikutnya, Pak. Kemampuan diri sebagai wirausaha Ikal 2005. Pengarahan diri, self-directed. Jadi seorang wirausaha harus tenang, mampu mengelola diri dan mendisiplinkan diri meskipun dirinya sesungguhnya adalah pemimpin atau bos. Yang kedua, memilih risiko yang sedang. Pak. Pengembangan diri, self-nurturing. Seorang wirausaha harus yakin terhadap ide-idenya, walaupun orang lain tidak mampu melakukannya dan mampu menambah ide-idenya sebagai bentuk semangatnya. Yang ketiga, berorientasi pada tindakan, action oriented. Ide untuk mengembangkan bisnis yang besar saja tidak cukup, namun perlu merealisasikan, mengaktualisasikan, dan membuat mimpi menjadi kenyataan. Yang keempat, bersemangat tinggi, highly energy. Bisnis yang dibangun adalah bisnis milik pebisnis atau wirausaha, sehingga secara emosional, mental, dan fisik harus selalu diperjuangkan dalam jangka panjang, bahkan sepanjang hidup wirausaha tersebut. Yang kelima, memaklumi adanya ketidakpastian. Keberhasilan para wirausaha dihitung dari resiko yang dihadapi. Bila dapat menghadapi resiko tersebut, maka wirausaha tersebut berhasil. Karakteristik wirausaha yang berhasil menurut Zimmer dan Scarborough tahun 2002. Mempunyai keinginan tanggung jawab. Jadi wirausaha hasil akan memiliki tanggung jawab personal terhadap hasil usahanya sendiri. Yang kedua, memilih risiko yang sedang. Wirausaha cenderung bersifat risk takers, namun mereka cenderung memilih tingkat risiko sedang sehingga tidak terlalu sulit dihitung. Yang ketiga, memiliki keyakinan terhadap kemampuannya untuk berhasil. Para usaha yang berhasil cenderung memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menjalankan bisnisnya dan bersifat optimis. Yang keempat, mempunyai keinginan memberikan dan mendapatkan tanggapan atau umpan balik. Segera. Yang kelima, bersemangat tinggi. Pada umumnya,
Para wirausaha adalah orang yang aktif dan energik, orientasi ke depan. Wirausaha pada umumnya selalu berpandangan proaktif dengan mencari berbagai kesempatan untuk dapat dimasuki. Ketujuh, keahlian organisasi. Wirausaha harus mampu mengkombinasi orang dan bekerja untuk mengubah visi menjadi realita. Yang kedelapan, menganut nilai pencapaian melalui uang yang diperoleh. Wirausaha harus memiliki pencapaian yang pada umumnya diukur dengan uang yang diperoleh dari bisnisnya. Yang kesembilan, mempunyai komitmen tinggi. Komitmen untuk melaksanakan bisnis dan mempertahankan agar bisnis tetap survive atau bertahan. Toleransi terhadap ambiguitas. Jadi cenderung memiliki toleransi yang tinggi terhadap bisnis, terutama dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan, menghadapi informasi yang bisa saling berlawanan, dan dalam mengelola sumber daya yang bervariasi. 11. Mempunyai fleksibilitas, beradaptasi menghadapi perubahan permintaan pelanggan dan perubahan lingkungan bisnisnya. Contoh analisa strategi perusahaan. Di dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Faktor positif dan faktor negatif di dalam perusahaan. Kekuatan, kompetensi, inti kekuatan, keuangan, kemampuan, inovatif, keahlian, dan pengalaman manajemen strategi terencana. Kemudian memasuki pasar yang ada, jaringan kerja, hubungan personal yang kuat, reputasi yang baik di pasar, teknologi dan kredibilitas. Kalau faktor negatif, kelemahan, sumber dana keuangan yang tidak tercukupi, strategi yang terencana secara buruk, kurangnya keahlian atau pengalaman manajemen, kurangnya kemampuan berinovasi, fasilitas yang tidak memenuhi, adanya permasalahan distribusi keahlian, pemasaran yang terbatas, produksi yang tidak efisien. Di luar perusahaan, faktor positif, adanya kesempatan, ada pasar potensial yang dapat dimasuki, ada pasar geografis dan produk baru, ada teknologi baru, ada perubahan atau ekspansi, penyederhanaan atau menghilangkan pemerintah, aturan pemerintah, meningkatkan fragmentasi pasar, perubahan preferensi pelanggan. Kalau faktor negatifnya, ancaman adanya pesaing baru, peningkatan permintaan dan dari pembelian atau pergeseran penjualan ke barang substitusi, tambahan peraturan pemerintah, pergeseran siklus bisnis, pertumbuhan pasar yang melemah, perubahan preferensi pelanggan. Ya, berikutnya. Pemangku kepentingan. Individu atau sekelompok orang memiliki harapan terhadap kelangsungan bisnis atau
secara bisnis.